Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suhermin, JKP Angkatan 4, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Salam dan bahagia. Dengan mengucapkan salam, saya harap Anda semuanya berbahagia. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang tugas pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan pada pemimpin pembelajaran. Pada alur demonstrasi kontekstual, yaitu membuat jurnal monolog, di mana di sini nanti akan dipandu dengan 4 pertanyaan, yaitu bagaimana saya menerapkan dan mentransfer pengetahuan yang saya miliki dari program guru penggerak ini. Kemudian yang kedua, bagaimana saya memulai langkah-langkah pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, kapan langkah-langkah tersebut bisa saya lakukan. Dan yang terakhir adalah siapa seseorang atau yang bisa saya ajak berdiskusi dalam pengambilan keputusan tersebut. Saya akan menerapkan ilmu dan pengetahuan yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Pertama, tentunya pada diri saya sendiri, pada lingkup sekolah, terutama di dalam kelas saya. Ilmu yang saya terima dalam PGP ini adalah ilmu baru yang membuka mindset saya. Ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa untuk saya terapkan dalam tugas saya sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran. Setelah saya mampu memahami dan menerapkannya di kelas saya akan mentransfer pengetahuan yang saya miliki dan berbagi praktik baik di lingkungan sekolah saya. Saya akan mensosialisasikannya di komunitas praktisi, kemudian pada teman sejawat yang ada di lingkungan sekolah saya. Dan lebih lebar lagi mungkin bisa ke kelompok kerja guru di kecamatan atau di gugus sekolah, karena pengetahuan ini sangat luar biasa, sangat penting dan sayang sekali jika tidak dibagikan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah saya akan mengenali dulu permasalahan dan situasi yang terjadi. Apakah situasi tersebut termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Jika saya harus mengalami situasi dilema etika, maka saya akan menganalisisnya terlebih dahulu. Cara menganalisisnya, yang pertama secara umum ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, yang ketiga ada paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Melihat dari 3 prinsip menurut Kider tahun 2009 yang sudah umum terjadi. Sebenarnya prinsip di sini bukanlah prinsip aturan yang baku, tetapi bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah yang bisa kita lakukan dalam pengujian keputusan. Bisa mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, pengujian benar salah, pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian lakukan prinsip resolusi, investigasi trilema, kemudian baru kita bisa membuat keputusan, dan yang terakhir adalah kita lihat lagi keputusan tersebut dan merefleksikannya. Langkah-langkah tersebut akan saya mulai ketika saya benar-benar memahami pengetahuan saya tentang pengambilan keputusan, atau pada saat ketika saya harus dihadapkan pada situasi di mana saya harus segera mengambil keputusan. Baik itu pada murid saya di dalam kelas, atau pada rekan sejawat, atau situasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, orang yang akan membantu menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, atau seorang yang akan menjadi teman saya untuk menentukan apakah langkah-langkah saya ambil tepat dan efektif adalah rekan JKP saya. Karena kebetulan di sekolah saya ada 2 JKP, jadi saya bisa berdiskusi dengan beliau karena sama-sama memperoleh ilmu yang sama ya. Dan yang kedua, mungkin saya juga akan meminta pendapat atau berdiskusi dengan rekan sejawat yang saya anggap mampu untuk membantu saya dalam menjalankan pengambilan keputusan. Demikianlah 4 pertanyaan pemandu yang sudah saya jawab melalui jurnal monolog kali ini. Dan hal yang paling penting adalah kita pasti akan berada dalam situasi dilema tentunya di dalam sebagai pemimpin pembelajaran. Namun apapun keputusan yang kita ambil, kita harus melihat keputusan-keputusan tersebut yaitu sesuai dengan nilai-nilai universal, kemudian untuk kepentingan murid ini yang paling utama, dan tentunya keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.